apa yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh ini, Bapak Ibu. Ya. Masih begitu pentingnya kita melaksanakan saat teduh itu setiap hari. Mazmur 146 ayat 2 jelas. Ya, yang juga sudah saya tegaskan tadi dalam definisi saat teduh. Tujuan melaksanakan mengikuti saat teduh itu secara pribadi, lepas pribadi Bapak Ibu. Karena disitulah ajang dan kesempatan buat kita, kehormatan buat kita untuk bertemu dengan Sang Pencipta kita, yaitu siapa? Tuhan. Dan pertemuan itu, perjumpaan itu sifatnya secara pribadi-pribadi loh Bapak Ibu. Mengapa penting saat teduh? Karena kita di sana bisa mencurahkan isi hati dan pikiran dan perasaan kita kepada Tuhan di waktu yang bersamaan. Di dalam saat teduh itu juga Tuhan akan mengungkapkan apa yang menjadi rencananya, desainnya untuk hidup kita di dunia ini dalam menghadapi segala tantangan dan pergumulan yang ada, dan juga untuk kehidupan kita di surga nanti. Itu bisa kita dapat secara pribadi dalam waktu saat teduh kita bersama dengan Tuhan Bapak Ibu. Ini tujuan yang pertama. Saya kasih contoh lain Bapak Ibu. Bukankah Bapak Ibu akan sangat amat bangga dan senang kalau tiba-tiba Presiden Jokowi telepon Bapak Ibu, tidak pakai lewat ajudannya, langsung deh Presiden Jokowi menghubungi Bapak Ibu dan diminta oleh Presiden Jokowi untuk bertemu beliau besok di istana. Pasti bangga kan Bapak Ibu ya? Hati senang. Karena kenapa? Sudah langsung terlintas dalam hati dan pikiran kita. Ini kesempatan terbaik buatku untuk menyampaikan segala apa yang jadi harapku, impianku, dan kerinduanku kepada Presiden Jokowi. Kan kira-kira begitu. Ini yang mau kita ketemu di atas daripada semua sang presiden di dunia ini, Bapak Ibu. Dan dia adalah pencipta bumi, langit, dan juga pemilik hidup kita dan masa depan kita. Maka di situ kita penting berjumpa secara personal dengan Tuhan kita. Tujuan yang kedua, melaksanakan saat teduh itu Bapak Ibu, mari kita lihat dulu dalam Yakobus pasal 4 ayat 8. Please baca dulu. Yakobus pasal 4 ayat 8. Yakobus pasal 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yakobus ayat yang ke-8 jelas sekali mengatakan, mendekatlah kepada Allah, Ia akan mendekat kepadamu. Wah, menarik. Sebagian orang Kristen di masa-masa suka, di masa-masa pandemi ini, seringkali mereka berteriak dan mengatakan, oh Tuhan udah amat terasa jauh, jauh. Bahkan kadang-kadang, jauhnya Tuhan itu mereka ibaratkan seperti lagu duniawi yang isinya jauh, jauh dari gitu. Tidak mau berjalan dengan kita Bapak Ibu. Tuhan itu tidak mau menjauh dari kita, enggak. Tuhan itu selalu ingin dan rindu selalu dekat bersama dengan kita Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tapi ada hal yang harus kita lakukan, yaitu apa? Mendekatlah kepada Allah. Maka Ia akan mendekat kepadamu. Orang persoalan dan pergumulan dalam hidupnya. Dan dia merasa melalui banyak tantangan, persoalan, pergumulan dalam hidupnya menjadi salah satu parameter bahwa Tuhan sudah meninggalkan dia, bahwa Tuhan makin menjauh dari dia. Itu terjadi karena orang itu tidak lagi berrelasi secara pribadi dengan Tuhan. Karena orang itu tidak lagi membangun pentingnya saat teduh. Maka kadang-kadang kalau ada orang bertanya ke saya, lalu mereka sharing, Pak Tony, kok kenapa ya Pak ya? Hidup saya hari-hari ini makin kosong, Pak. Hidup saya hari-hari ini dibebani dengan berbagai persoalan dan pergumulan, Pak. Apakah Tuhan sudah tidak lagi sayang sama saya?
Apakah Tuhan sudah udah jauh dari saya? Saya bilang, no. Bapak Ibu yang memilih jalan untuk berjarak dengan Tuhan, menjauh dari Tuhan. Tuhan tidak pernah menjauhkan dirinya daripada Bapak Ibu. Hanya enggak deh Pak Tony, enggak mau tobat pula. Masih membangun alibi demi alibi. Kayaknya enggak deh Pak Tony. Lalu saya tanya, Bapak Ibu masih satu juga? Begitulah Pak Tony. Namanya juga mau mencari harta dunia ini kan butuh waktu banyak Pak. Jadi dengan demikian nggak punya waktu lagi dengan Tuhan. Bapak Ibu kok yang memilih jalan untuk jauh dari Tuhan. Berjarak dengan Tuhan. Bukan Tuhan. Maka jangan salahkan Tuhan. Itu sering saya katakan Bapak Ibu saudara. Tuhan tidak pernah mau jauh. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Enggak. Tapi memang kita yang jadi titik persoalan. Menyediakan waktu untuk datang berfellowship secara pribadi kepada Dia. Kita tidak lagi menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk itu. Padahal dikatakan mendekat kepada Allah, Ia akan mendekat kepadamu. Kasihkanlah tanganmu, artinya jauhi dosa ya. Hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu. Hai kamu yang mendua hati. Makanya dalam fellowship pribadi dalam saat itu kita harus bereskan dulu hati pikiran perasaan kita dari berbagai noda dan dosa kesalahan apapun Bapak Ibu. Sehingga waktu kita masuk di dalam zona saat teduh itu, kita merasakan betul hadirat kuasa penyertaan Tuhan. Ini tujuan yang kedua dari satu. Saat itu juga Bapak Ibu, di sanalah menjadi ajang atau peluang buat kita untuk menyampaikan pujian penyembahan kita kepada Dia. Sebab kalau kita boleh ada hingga pada hari ini, kan itu semua karena kemurahan Tuhan. Bukan karena apa yang kita makan kemarin. Bukan karena apa yang kita minum kemarin. Bukan juga karena kita memakan pas sehat lima sempurna, maka kita hari ini Bapak Ibu enggak. Tapi memang karena anugerah Tuhan saja. Bukan selayaknya kita di dalam fellowship pribadi itu, dalam saat teduh pribadi itu kita perlu mengucapkan syukur dan terima kasih kita, saya kira harus. Untuk itulah sebenarnya saat teduh atau fellowship pribadi tidak hanya sekedar menyampaikan proposal permohonan kita. Walaupun memang bagian itu ada bagiannya. Tapi ada yang lain, yaitu apa? Menaikkan pujian penyembahan kita. Maka penting kita punya waktu fellowship secara pribadi. Tujuan yang keempat, menaikkan syukur kita kepada Tuhan itu sudah pasti. Sebab kalau kita boleh ada adalah karena anugerah. Dan yang berikutnya apa? Menaikkan permohonan kita kepada Dia. Itu dicatat dalam Yeremia pasal 29 ayat 12 sampai dengan 14a. Bapak Ibu, dalam fellowship secara kolektif bersama-sama dengan orang-orang percaya yang lain, di gereja, di persekutuan dan sebagainya. Kita terbatas kan? Menyampaikan permohonan-permohonan kita kepada Tuhan. Karena kenapa? Karena kalau kita diminta semua jemaat untuk meninventarisir pokok-pokok doa kita pribadi masing-masing, lalu kita titipkan kepada Pak Pendeta yang bawakan doa siapa, mungkin ibadah itu nggak selesai sampai Tuhan Yesus datang. Karena terlalu panjang dan lama. Karena banyak doa-doa yang harus didoakan. Doa-doa permohonan jemaat yang harus didoakan. Maka untuk itu Tuhan sediakan buat kita waktu untuk apa? Berfellowship secara pribadi. Dengan fellowship secara pribadi dalam saat itu, Tuhan kasih kesempatan, Tuhan kasih ruang dan kehormatan bagi kita. Untuk apa? Menyampaikan apa yang menjadi kerinduan hati kita. Maka di situ tujuan yang kelima dari satu. Apa yang tidak, ya kesempatan dalam menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan dalam ibadah bersama-sama dengan sebagai orang percaya itu teratasi. Karena kita masih punya waktu satu di secara pribadi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu juga lah saya masih terus membangun, mempertahankan, dan mengembangkan terus satu di saya setiap hari Bapak Ibu. Walaupun di sisi lain, sudah sibuk melayani banyak orang. Karena kenapa?
Saya juga butuh terus dibangun secara rohani oleh Tuhan langsung. Saya juga butuh terus disegarkan dan dikuatkan oleh kasih kuasa Tuhan tiap-tiap hari, Bapak.